Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas perfume dari Alt yang baru, yaitu ini adalah namanya Martini in New York. Dan sama sekalian aku pengen bahas sedikit vial yang aku punya ini yang untuk variannya Reverie. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana pendapatku mengenai kedua perfume ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, seperti sebelumnya yang udah aku upload di short video aku di YouTube bahwa ini tuh Martini in New York adalah full botol pertama aku dari Alt perfume. Walaupun aku udah ngebahas hampir banyak banget perfume-perfume dari Alt gitu. Wanginya masih belum yang bener-bener kayak bikin langsung wow, aku harus punya full botolnya, enggak kayak yang kayak gitu. Tapi begitu aku nge-sniff 2 vial, terbaru dari Alt ini, yaitu yang Reverie sama yang Martini in New York, aku udah langsung memutuskan kayaknya aku harus punya full botolnya, terutama yang Martini in New York dan akhirnya sampailah dia di rumahku gitu ya. Ternyata lumayan oke ya box-nya, tuh lihat. Jadi box-nya kayak gini, terus, tapi anehnya tuh di sini kan ada tempat buat naruh perfume ya, dia agak miring gitu loh, coba kalian lihat dari samping ya. Jadi gini, jadi kalau misalnya ditutup, dia bakal kelihatan gini, terus kalau dibuka tuh dia kayak miring gitu. Nah, emang desainnya kayak gitu. Ini cakep sih. Desainnya menurut aku cakep juga. Desainnya tuh bisa kayak buat cowok gitu, bisa juga buat cewek lah gitu. Nah, ini botolnya sih kayaknya sama seperti botolnya Alti yang sebelum-sebelumnya kayak gini. Terus dia dapat apa aja di sini nih ada kayak kartunya gitu, thank you card-nya gitu. Ada voucher juga 50.000 gift voucher untuk pembelian yang selanjutnya kayaknya full botol. Terus, ada how to use-nya, ada warranty card, terus ada notes-nya juga di sini. Ini hard case dan emang lumayan tebel, keras dan cakep deh kalau misalnya mau ditaruh pun gini buat, disimpan, ditaruh di meja gitu juga cakep. Jadi, botolnya nggak gampang kena debu ya. Nah, terus buat dikasih ke teman, buat hadiah, gift ke orang lain juga oke banget. Terus, aku beli tuh kemarin pas lagi live, jadi dapat potongan harga lumayan banget. Jadi segini nih harganya, lumayan banget ya. Terus, anyway sebelum aku beli full botolnya kan aku kemarin beli yang vial. Nah, kalau yang vialnya itu biasa aja sih dan dia isinya 5 mili, harganya kurang lebih segini, untuk satunya. Dan di sini juga sebenarnya udah ada gift voucher 35.000 dan aku lupa pakai dengan pintarnya. Dan dari dulu sih seingatku untuk vial-vialnya punya Alt tuh selalu begini botolnya. Dari dulu nggak berubah. Tuh. Ini cakep banget ini sih 5 mili. Gimana dengan botol yang full botol? Kalau full botol itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi dia tuh lumayan erat tutupnya. Cuman sayangnya nih dari pertama kali aku buka dia tuh kayak copot antara tutup luarnya sama tutup dalamnya gitu. Karena mungkin terlalu erat nih antara si tutupnya dan si leher dari sprayernya ini. Kayak gini jadinya dia copot. Ini aku udah coba-cobain, nah ini bisa gitu, kadang-kadang dia copot lagi suka nah kayak gini kan. Sayang banget ya padahal udah cakep-cakep gini, botolnya dan packaging-nya tapi sayangnya ininya gampang copot gitu. Mungkin masukan buat pihak Alt kalau misalnya nonton. Terus di dalamnya itu sprayernya warnanya hitam dan di sini ada tulisan Martini-nya dan ini tuh plat gitu yang ditempel ke botolnya. Jadi kayak kelihatan mewah aja gitu, kelihatan lebih mahal, nggak kelihatan kayak ece-ece dan ini bukan kayak stiker biasa gitu. Dah gitu aja, nggak ada yang neko-neko, simple banget, botolnya dan gimana dengan sprayernya. Bahas duluan yang Martini in New York ya. Oke, jadi dia sprayernya tuh enak, dibilang empuk banget enggak, dibilang keras juga enggak, pas gitu pencetannya, lumayan misty juga dan dia tuh sebenarnya masih ada oilnya dikit, tapi karena sprayernya bulirannya tuh cukup halus, jadi dia ngebantu untuk, oily tuh nggak terlalu berasa dan kemarin tuh pas aku cobain juga kurang lebih 10 menitan, oilnya udah, nggak berasa lagi kayak, licin gitu di kulit. Ini aromanya tuh unik dan enak banget. Sebenarnya ini mengingatkan sama salah satu perfume favorit aku gitu yang aku belum punya kesampaian punya full botolnya. Jadi aromanya itu bener-bener aroma, rose yang dark menurut aku, rose-nya yang gelap gitu. Tadinya aku pikir apakah ini ada aroma saffron-nya atau enggak, tapi ternyata enggak. Dia ada sentuhan aroma yang cukup bright sebenarnya di awal gitu ya, kayak tajem, kayak agak-agak, arah-arahnya kayak citrusy yang aromatik tapi
berpadu sama rose yang lumayan dark, jadi kesannya parfum ini bukan jadi sesuatu yang fresh gitu. Emang setuju sama salah satu temen yang kemarin komen di video unboxing aku ini, di short video yang bilang, "Ini wanginya bukan buat semua orang," bener. Tapi untuk aku sendiri personally ini enak banget dan aku bisa langsung jatuh cinta pada hidupan pertama dan langsung kayak, aku harus punya full botol dari si Martini in New York gini." Karena dia ada sedikit sentuhan kayak aroma pahit-pahitnya gitu, mungkin itu yang membuat aromanya jadi berkesan boozy gitu ya. Makanya itu juga dia namakan ini Martini in New York gitu. Tapi kalau di hidung aku ini tuh rose-nya indah banget, rose-nya tuh berkesan mewah banget di sini, yang enggak sekedar rose-rose yang fresh rose, yang girly gitu, enggak, ini tuh lebih deep gitu loh. Dan seperti yang tadi aku bilang, ini tuh mirip perfume apa, sebenarnya dia itu satu vibe sama Heaven dari Hypnosa yang punyanya Hesti Purwadinata. Cuman, kalau ini aku coba semprotin di sininya deh. Cuman kalau ini tuh dia lebih ada kayak saffronnya gitu loh. Lebih lebih tajam aromanya, tapi satu vibe walaupun aku nggak bisa bilang satu mirip, bener-bener mirip banget dan ini juga Hypnosa Seven ini tuh salah satu favorit aku. Jadi nuansa mereka tuh mirip-mirip. Anyway ini satu botol isinya 50 mili dan eau de parfum ya concentrate-nya. Jadi apa aja notes-nya. Jadi di sini dia bilang dia ada Bulgarian rose, black rose, neroli, ada white rose, jasmine, myrrh, musk, dan juga amiris. Jadi aromanya bener-bener emang didominasi sama beberapa jenis rose. Rose-nya emang bener-bener kayak ah dia ada sedikit sentuhan kayak sweet rose-nya tapi sweet-nya juga nggak yang mendominasi. Lebih ke arah bener-bener kayak yang rose yang dark, kesannya tuh bener-bener cocok buat dipakai malam hari, aromanya lebih intens. Yang kebayangnya tuh kalau pakai ini, kalau untuk cewek tuh pakai yang gaun malam. Untuk cowok pun juga oke banget, cocok banget. Dia ada sedikit sentuhan maskulinnya dan menurut aku sih ini aromanya bisa cowok bisa cewek, tapi emang untuk usia yang udah mateng, udah dewasa gitu ya. Jadi bukan aroma yang untuk dipakai sehari-hari, tapi untuk ke special occasion gitu. Tapi saran aku balik lagi kalau misalnya kalian pengen cobain mendingan, beli vialnya dulu untuk pastiin kalian suka beneran atau enggak sama aroma-aroma yang kayak gini. Karena emang ini bukan aroma untuk kayak semua hidung gitu ya. Terus gimana tentang SPL-nya? Jadi aku udah cobain perfume ini. Itu projection-nya sebenarnya bukan juga yang kayak, mabul kemana mana 2 meteran, enggak. Dia sih sebenarnya cukup lembut kayak 1 sampai 1,5 meter. Walaupun aromanya tuh kayak ngasih statement, walaupun aromanya cukup intens dan strong, tapi bukan berarti yang projection-nya lantas kayak, beast gitu, enggak juga sih. Ini lebih cenderung kalau di aku ya, pengalamanku ini moderate aja. Ini tuh sebenarnya kalau dibilang longevity-nya kayak yang berjam-jam banget sih, enggak juga. Tapi untuk di pemakaian baju sebenarnya dia tembus lebih dari 8 jam, tapi untuk di kulit itu cuman kayak sekitar 4 jaman aja di kulit aku. Setelah itu dia masih kecium sampai di jam ke-5, ke-6, tapi udah bener-bener kayak nyaris tidak ada wanginya gitu loh. Jadi kalau menurut aku kalau mau dipakai di kulit, ya di respray aja setelah di jam ke-3, ke-4. Tapi kalau misalnya mau pakai di baju tuh bisa masih aman sampai jam ke-7, seharian pun masih oke asalkan pakainya agak lumayan banyak gitu. Oke sekarang gimana dengan aroma yang Reverie ini yang warna jusnya lebih ke arah pink ini. Jadi ini aku semprotkan di sini ya. Ini tuh kenapa aku langsung bisa suka karena dia itu wanginya adalah perpaduan antara white floral yang super ada creamy-nya, super ada pahit-pahitnya, tapi dia berpadu sama aroma vanilla yang manis dan lembut. Jadi ini tuh emang perpaduan dari aroma-aroma favorit aku aja ada di sini. Mungkin nanti aku pakai voucher-nya buat beli full botolnya yang ini. Dan ini aromanya cewek banget, unik banget dan very sweet sih sebenarnya. Jadi buat kalian yang nggak suka aroma sweet mungkin, pikir-pikir dulu atau cobain dulu, starter pack-nya ini atau vialnya sebelum kalian beli yang Reverie ini. Vanillanya berasa banget. Jadi perpaduan antara white floral sama vanillanya tuh udah pokoknya perfect banget di perfume yang satu ini. Kalau lihat di, Tokopedia-nya notes-nya itu adalah di top notes dia pakai tuberose, white flowers, terus, di middle notes-nya dia ada black currant dan juga davana. Anyway black currant-nya juga berasa di sini. Terus, baru di base note dia pakai vanilla dan juga myrrh gitu. Jadi ini bener-bener kayak beberapa kumpulan aroma favorit aku ada di sini, makanya hasilnya enak banget perpaduannya. Aku belum cobain, wear test, berapa lama dia ketahanannya, tapi mungkin next time kalau aku beli full botol nanti aku bikin, review lebih lengkap tentang perfume yang satu ini, gitu. Jadi itu tadi pendapat aku mengenai 2 perfume dari Alp, yang, aku cobain dan aku
yang aku cobain kali ini, Martini New York sama Reverie. Buat kalian yang udah nyobain juga perfume ini, please komen di bawah dong kira-kira pendapat kalian sama atau mungkin kalian punya pendapat tersendiri. Nanti aku taruh link pembeliannya di description box biar kalian juga kalau misalnya pengen cobain kalian bisa langsung beli aja di situ, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!